Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tema yang menyusun korupsi. Saya dari kelompok tema yang menyusun tentang korupsi. Nama saya Rizka Amelia Febianti dari 1143, nomor absen 33. Di sini saya ditemani oleh teman saya yang mencari informasi tentang korupsi. Di sini ada Alwan Hakim Ramadhani, kelas 1143, nomor absen 4. Ismi Umul Khairo, kelas 1143, nomor absen 21. Nayara Janatus Zahro, kelas 1143, nomor absen 26. Pada video kali ini menjelaskan tentang A. Pengertian korupsi, B. Pasal RUU KUHP korupsi, C. Contoh tindakan korupsi, D. Bahaya dan dampak korupsi, E. Lembaga anti korupsi yang pernah ada di Indonesia, F. Faktor pendorong dan faktor penghambat pencegahan korupsi. Di sini saya akan menjelaskan A. Pengertian korupsi. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. B. Pasal RUU KUHP korupsi. Pasal 603 RUU KUHP mengatur pelaku korupsi dihukum seumur hidup atau paling sedikit 2 tahun penjara dan maksimal 20 tahun. Pasal 604 RUU KUHP mengatur hukuman sama persis bagi pelaku menyalahgunakan kewenangan untuk korupsi. Lalu pasal 605 mengatur hukuman ke pemberi suap minimal 1 tahun buih dan maksimal 5 tahun. Pasal 605 pun mengancam PNS dan penyelenggara negara penerima suap dengan penjara minimal 1 tahun serta maksimal 6 tahun. Tindakan korupsi. Pertama, berkata bohong dengan cara mengambil sebagian uang kembalian belanja yang diamanahkan oleh ibu. Kedua, membayar harga makanan kantin tidak sesuai dengan jumlah makanan yang diambil. Ketiga, menyalahgunakan kekuasaan yang diemban untuk memperkaya diri sendiri. Keempat, melakukan money politik. Kelima, melakukan penyuapan atau penyogokan terhadap polisi. Korupsi merupakan perilaku yang sangat tercela dan tidak semestinya ada. Perbuatan ini sangat merugikan orang lain hanya demi menguntungkan diri sendiri atau golongan. Ada bahaya dan dampak korupsi. Yang pertama, korupsi dapat menghambat dan merusak perkembangan ekonomi suatu negara sehingga menjadikan cita-cita yang dituju lebih sulit. Kedua, korupsi dalam lingkungan politik akan menjadikan ketidakstabilan sosial politik dan integrasi sosial. Ketiga, korupsi dapat menyebabkan kesenjangan perekonomian semakin besar, serta tingkat pengangguran semakin tinggi. Tentu hal ini dapat mengancam keamanan dan ketahanan suatu negara. 4. Korupsi dapat merusak kebudayaan baik suatu negara. Korupsi yang terjadi secara terus-menerus lambat laun akan mengikis perilaku jujur suatu negara. Kelima, korupsi mampu menghilangkan kepercayaan suatu rakyat kepada pemimpin yang dimandatkan untuk menjalankan tugas. Beberapa lembaga anti korupsi yang pernah ada di Indonesia. Yang pertama, Panitia Retolling Aparatur Negara pada tahun 1960. Yang kedua, Operasi Budi pada tahun 1963. Yang ketiga, Tim Pemberantasan Korupsi pada tahun 1967. Yang keempat, Komisi 4 pada tahun 1970. Yang kelima, Komisi Anti Korupsi pada tahun 1970. Yang keenam, Operasi Penertiban atau yang biasa disebut OPSTIP pada tahun 1977. Yang ketujuh, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara pada tahun 1999. Yang ke-8, Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tahun 2000. Yang ke-9, Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2002. Yang ke-10, Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang biasa disingkat Tim TAS Tipikor pada tahun 2005.
Faktor penghambat dan pendorong pencegahan korupsi. Faktor penghambat 1. Penegakan hukum di dalam negeri yang masih lemah. 2. Masih banyaknya tumpang tindih dan kurangnya kerjasama antar lembaga negara dalam upaya pemberantasan korupsi. 3. Banyaknya intervensi politik. 4. Budaya anti korupsi yang belum tumbuh dengan baik dalam jiwa masyarakat Indonesia. Faktor pendorong 1. Lembaga anti korupsi yang independen. 2. Dukungan dari masyarakat yang besar. 3. Dukungan dana yang besar. 4. Kerangka hukum yang jelas. Berikut ini adalah beberapa tindakan anti korupsi yang dapat mencegah tindakan korupsi. Yang pertama, senantiasa berbuat jujur dan senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, menolak segala perbuatan yang mengarah kepada perbuatan korupsi. Yang keempat, selalu merasa malu apabila berbuat tidak benar. Yang kelima, menjalankan segala sesuatu sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Sekian dari video kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.